Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-111, dengan judul Penampakan Kuno. Langsung ke dalam alurnya, kulit kepala si kecil menjadi mati rasa. Apa sebenarnya motif di balik tetua yang tidak memiliki kehidupan dengan menghalanginya? Ini membuat setiap rambut di tubuhnya berdiri. Noda darah gelap merembes di antara ubannya, dan sudah mengering dalam waktu yang sangat lama. Gagang pedang kuno yang awalnya sangat tajam sekarang telah benar-benar berkarat. Sulit membayangkan berapa tahun yang telah dialami. Paman, kenapa kamu memblokir saya? Jika ada yang salah, katakan saja, kata si kecil. Hairibol langsung bersembunyi di belakang punggungnya dengan sepasang mata besar yang berputar-putar. Itu dengan gugup menjambak rambutnya, dan takut sesepuh itu tiba-tiba menyerang. Tanpa sepatah kata atau nafas, sesepuh ini tetap terpaku pada posisinya tanpa respon apapun. Wajahnya seperti patung kayu, dan matanya kosong saat dia memblokir jalan. Ketika si kecil melihat ini, dia mengabaikan yang lebih tua, dan berjalan ke samping dengan maksud untuk memutar di sekitarnya. Dengan suara sua, sesepuh terbentuk langsung muncul di depannya entah dari mana untuk memblokir jalan si Hao sekali lagi. Paman, apakah kamu akan bersikap masuk akal? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Berhenti membuatku takut. Si kecil membuat ekspresi pahit, dan mulai berhati-hati. Ini terlalu aneh. Mengapa sesepuh tak bernyawa muncul? Mengapa dia terus memblokirnya? Benar-benar bertemu dengan hantu saat masih hidup. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah tempat peristirahatan dari roh penjaga. Bagaimana bisa eksistensi seperti ini yang bukan manusia atau hantu yang mengenakan pakaian kuno ada di sini? Itu membuat orang takut dan kesal. Tiba-tiba, si kecil berbalik, dan dengan cepat kembali ke halaman. Dengan suara yang keras, dia bergegas ke halaman belakang. Roh penjaga ada di sini, mungkinkah sesepuh berambut abu-abu itu masih bisa melawan surga? Jika bahkan pohon anggur kalabash tanah suci kuno tidak bisa membuat hasil yang lebih tua, maka dia benar-benar akan kehabisan akal. Dari awal sampai akhir, si kecil tidak pernah bergerak sama sekali, karena dia merasa ini terlalu aneh. Keberadaan yang tampaknya setengah manusia, setengah hantu ini mungkin bisa sangat berbahaya, dan masih lebih baik untuk tidak memprovokasi itu. Di halaman belakang, sulur kalabash masih kering dan kuning seperti dulu. Setelah menerima kemegahan surgawi dan baptisan sinar bulan, area ini menjadi kabur dan lembut. Roh penjaga paman lain datang. Anda harus mengobrol sedikit dengannya, jika tidak, dia akan terus memblokir saya dan mencegah saya pergi. Orang kecil itu tiba di bawah pokok labu. Dia berharap roh penjaga akan memberinya semacam tanggapan. Tempat ini juga merupakan bagian dari tanah suci, jadi harus dirawat. Namun, ia kecewa karena sulur yang mengering tidak bergerak, dan daunnya yang kuning menjemukan itu tidak menunjukkan sedikit pun reaksi. Tetua berambut abu-abu juga mendekat, dan dia masih berdiri di seberangnya seperti sebelumnya. Itu menghalangi jalannya sambil menatapnya dengan pupilnya yang kosong. Si kecil dengan cemas bergegas ke atas tumpukan puing, dengan niat mengganggu labu hijau dari atas bingkai pohon anggur itu untuk membangkitkan roh penjaga. Tepat ketika dia akan mendekat, labu berkulit hijau itu mulai memancarkan aura kekacauan utama. Itu menciptakan suara yang memekakkan telinga, dan secara mencolok membentuk sebuah simbol. Gelombang aura yang menakutkan dan sangat mengintimidasi dipancarkan, dan riak yang tak terlukiskan dengan paksa membuat si kecil mundur. Simbol-simbol terjalin dan terhubung dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, aura kekacauan primordial semakin tebal. Itu menyelimuti labu berkulit hijau, dan seolah-olah
Dia tiba pada suatu titik di saat dunia sedang diciptakan. Kabut di sini kabur, dan petir menyambar di area ini. Pada saat yang sama, tubuh sesepuh berambut abu-abu itu bergetar, dan mengeluarkan suara dari mulutnya, "Kembalikan pedangku." Di tengah malam, si kecil merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Kembalikan pedang apa? Memang ada satu di sini, tapi itu menembus tengkorak tetua itu. Bagaimana seseorang mengembalikannya? Paman, pedang ada di kepalamu. Penatua sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan, dan terus menatap si kecil seperti sebelumnya sambil berbicara. Kembalikan pedangku. Si kecil terkejut dan ragu pada saat bersamaan. Mungkinkah itu menginginkan bantuannya untuk mencabut pedang? Dia membuka mulutnya dan bertanya, bagaimana cara mengembalikannya? Bagaimana kalau kau menundukkan kepalamu, dan aku akan menariknya keluar untukmu? Petik 2. Kiang. Pedang kuno itu tiba-tiba mengeluarkan suara melengking, dan noda darah berwarna hitam muncul di lokasi itu. Tetua itu sekali lagi bergetar, dan bergumam, "Kembalikan pedangku." Dia memblokir jalan si kecil, dan mengulangi kalimat itu. Si Hao tidak tahu harus berbuat apa, dan pada akhirnya, si kecil ditekan menjadi sangat cemas. Oke, di masa depan, aku akan membantumu menemukannya, dan mengembalikan pedangmu. Ketika kalimat ini diucapkan, langit dan bumi kehilangan warnanya, dan suara angin bertiup dengan tiba-tiba. Petir berkedip dan guntur meraung, dan sesepuh itu langsung menghilang, dan menghilang tanpa jejak. Si kecil merasakan udara dingin di punggungnya. Ini terlalu mengejutkan, peristiwa seperti itu terjadi di dalam tempat peristirahatan roh penjaga. Namun pohon anggur kalabash tidak menunjukkan sedikit pun reaksi. Mungkinkah keduanya terkait? Dari mana asalnya, dan bagaimana dia bisa begitu aneh? Si kecil benar-benar ketakutan, dan lari seperti gumpalan asap. Tanpa berbalik sedikit pun, dia kabur dari tempat peristirahatan roh penjaga. Hairi Bol sangat gugup, meraih kerahnya, dan menggantung dari tubuhnya seperti koala. Angin membuat huhu berbunyi, bahkan tubuhnya mulai melayang naik turun. Itu mengikuti di belakangnya saat dia dengan cepat melarikan diri. Paviliun pemeliharaan surga sangat besar. Itu sangat luas dan tidak terbatas, dan si kecil langsung kehabisan 10 li, dan akhirnya memisahkan diri dari tempat peristirahatan roh penjaga. Dia memutar kepalanya, dan melihat bulan yang cerah bersinar dengan bersih. Langit penuh bintang berkedip-kedip, dan seluruh wilayah yang luas ini sunyi. Tetua itu akhirnya menghilang. Pergilah. Dia sekali lagi mulai melarikan diri. Sepanjang jalan, gunung spiritual menjulang tinggi dan megah. Di bawah sinar bulan perak, mereka semua tampak diselimuti oleh lapisan tipis asap alami yang kabur. Balai istana duduk di atasnya satu demi satu, dan hujan berhamburan di atas puncak gunung. Mereka putih bersih seperti cambuk, dan kabut membubung. Di bawah sinar rembulan air, seluruh negeri ini tampak tidak nyata dan ilusi, seolah-olah mereka tiba di negeri dongeng. Mereka telah melewati 100 li sampai si kecil akhirnya kembali ke kediamannya. Sudah larut malam, dan murid-murid lainnya sudah lama tertidur. Dia diam-diam menyelinap ke gubuk jerami miliknya sendiri, dan berbaring untuk tidur. Setelah mengalami siksaan seperti itu, dia tidak mau mengingat apa yang baru saja terjadi. Dia ingin melupakannya secepat mungkin, dan memasuki negeri impiannya. Hairi Bol juga berpendapat sama. Dia melirik keluar jendela, dan dengan gugup gemetar, dia segera menutup matanya, dan bersembunyi di belakang si kecil sebelum tertidur. Beberapa hari berlalu berturut-turut, dan semuanya sangat normal. Si kecil mulai rileks, karena tidak ada lagi masalah pada akhirnya. Namun, dia tidak kembali ke area roh penjaga, karena dia takut melihat hantu. Selama beberapa hari berikutnya, dia sangat patuh dan jujur. Khususnya pada malam hari,
dia tidak meninggalkan rumahnya. Dia hanya duduk di atas atapnya untuk menyerap esensi surgawi. Dia memurnikan kemegahan surgawi, dan tidur ketika dia lelah. Pada malam ke-6, si kecil tiba-tiba merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Dia segera duduk, dan berteriak, "Hantu!" Dia tidak tahu kapan tetua berambut abu-abu itu tiba, tapi dia berdiri di depan tempat tidurnya. Murid-murid yang kosong menatapnya dengan linglung, dan darah hitam menetes dari kepalanya. Pedang kuno itu memancarkan aura pembunuh. Di tengah malam ini, suara teriakan ini menyebar jauh ke kejauhan. Murid-murid terdekat semuanya cemas, dan sekelompok orang semua bangun dan dengan cepat duduk. Bola rambut yang tertidur secara alami juga melompat berdiri setelah mendengar teriakan ini. Semua rambut di tubuhnya berdiri dengan eksplosif, dan itu dengan kepala kacau melompat dari bantal si kecil. Peng! Itu langsung melompat ke atas kepala tetua itu, dan meraih rambut tetua berambut abu-abu itu. Kebetulan menatap langsung kedua mata kosong itu, dan segera menjerit sedih. Ia segera menjadi ketakutan, dan bergegas pergi. Itu naik ke atas kepalanya, dan kemudian turun ke bahunya. Pada akhirnya, ia memutar matanya dan hampir pingsan. Seluruh tubuh si kecil merangkak dengan udara dingin, dan langsung melompat juga. Dia meraih ekor hairibol, dan menghancurkan jendela saat dia menerjang sambil membawa bola berbulu. Aktivitas di sini cukup bagus, dan membuat khawatir banyak orang. Banyak lampu di dalam rumah menyala. Ada apa? Siapa yang berteriak hantu? Apa yang terjadi? Siapa itu? Mengapa membuat begitu banyak suara di tengah malam dan mengganggu istirahat kita? Petik 2. Banyak orang bergegas mencari asal kebisingan itu. Di sini, semuanya cepat. Izinkan saya memperkenalkan teman baru kepada kalian. Si kecil berteriak dengan keras. Suaranya kuat dan tenang, dan ingin memberikan kejutan yang menyenangkan kepada semua orang. Tetua berambut abu-abu itu seperti penampakan, dan tidak berkata-kata dan tidak komunikatif. Dia sudah sampai di depan, dan menatap kosong padanya. Jika itu benar-benar hantu, lalu dengan 3.000 pemuda dikelompokkan bersama dan energi positif yang meluap ke langit, apakah itu masih tidak dapat membuat Anda takut? Inilah yang dipikirkan si kecil, dan tentu saja, dia ingin mengumpulkan semua orang dengan tujuan membiarkan mereka mengenal paman aneh ini. "Wei, apa yang kamu teriakkan?" Sekelompok pemuda menyerbu, dan menatapnya dengan aneh sambil sepenuhnya mengabaikan sesepuh berambut abu-abu. Orang kecil itu tercengang dan berkata, "Kalian semua sangat berani. Kamu tidak takut sama sekali." Petik 2. Sangat aneh, apa yang kamu bicarakan? Beberapa pemuda tidak puas. Gadis cantik yang roknya dikacaukan si kecil itu cemberut. Dia membengkokkan pinggang kecilnya dan berkata, "Apa yang kamu mainkan? Apakah kamu hanya mempermainkan semua orang kan?" Petik 2. Si kecil menjadi bodoh. Mungkinkah kelompok orang ini tidak bisa melihat sesepuh berambut abu-abu? Ini terlalu menakutkan, dan lapisan bulu merinding dingin muncul di sekujur tubuhnya saat dia berkata, "Tidak bisakah kalian melihat? Dia tepat di depanku." Seorang pria tua dengan sepasang rongga mata kosong. Kepalanya tertusuk pedang, dan itu meneteskan darah hitam. "Kamu kurang akal sehat untuk menakut-nakuti kita sampai larut malam." Gadis cantik itu merengut padanya, dan yang lainnya tidak puas. "Bukan aku, ayah, itu hantu." Orang kecil itu menjerit sedih, paman ini semakin dekat, hampir seolah-olah dia akan menempel padanya. Dia penuh energi. Setelah berteriak sekeras itu, tentu saja, dia mengejutkan semua orang. Dalam waktu singkat itu, 100 orang lagi tiba di sini. Mereka menatapnya dengan ekspresi aneh. "Benar-benar ada paman di sini." Darah hitam bahkan menetes ke wajahnya, "Kalian tidak bisa melihatnya." Si kecil mulai gelisah. Pada akhirnya,
Lebih dari 100 orang berkumpul di sini, dan mereka semua menyalahkan. Mereka sangat membenci dia, karena dia mengganggu mereka dari istirahat mereka. Sial! Si kecil menjadi gugup, dan tiba-tiba melompat. Jarinya dengan lembut mengetuk di atas pedang itu, dan menciptakan suara vibrato. Halaman yang awalnya ramai itu segera menjadi sunyi. Mereka semua menjadi bodoh, dan mereka semua tidak bisa membantu tetapi menjadi ketakutan. Namun, sebagian besar dari mereka dengan cepat kembali ke dunia nyata, dan seseorang berteriak, "Siapa yang kamu coba takuti? Apa menurutmu kau bisa menggunakan tipuan untuk menakuti kita semua?" Petik 2. Dengan suara Sou, si kecil bergegas, dan sesepuh berambut abu-abu secara alami mengikuti untuk sekali lagi menghalangi jalannya. "Jika kalian tidak percaya padaku, maka kalian datang dan menyentuhnya," teriak si kecil. "Saya tidak percaya pada setan." Gadis yang selalu cemberut itu berjalan, dan beberapa lainnya juga mengikuti. Saat itu juga, mereka merasa seolah-olah menyentuh patung es yang dingin dan membekukan tulang. Itu benar-benar membuat mereka takut, dan mereka segera menarik kembali tangan mereka sebelum berteriak dengan keras, "Hantu!" Jelas mereka tidak bisa melihat apapun, namun mereka bisa merasakannya. Itu membuat kelompok pemuda ngeri, dan beberapa dari mereka mulai tersandung satu sama lain saat mundur. Ah, gadis cantik itu semakin menjerit, dan dengan panik pergi. Dia melangkahi banyak pemuda yang jatuh, dan benar-benar menghilang seperti gumpalan asap. Si kecil meringkuk ke dalam kelompok orang itu, dan segera membuat pemuda itu meraung seperti hantu dan melolong seperti serigala. Banyak orang yang secara pribadi menyentuhnya dan menjadi sangat ketakutan. Mereka semua buru-buru kabur. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 orang lenyap. Seluruh area menjadi kosong, dan lelaki kecil itu menatap kosong. "Ini terlalu cepat kan?" Daerah pegunungan ini berada dalam keadaan kacau balau. Semua rumah mulai menyala, dan sekitar 3.000 murid baru semuanya disiagakan. 1 menyebar menjadi 10, dan 10 menyebar menjadi 100. Segera setelah itu, semua orang menyadari situasinya. Saat itu juga, lingkungan si kecil menjadi sunyi. Orang-orang di dekat daerah yang dia lewati semuanya lari dan menghilang. "Cepat laporkan ke Penatua." Baru-baru ini, Xiong Fei, Zuo Yun sangat kelelahan. Setelah begitu banyak hal terjadi, keduanya dalam kondisi yang mengerikan. Bahkan tidur mereka tidak tenang. Setelah beberapa hari kedamaian yang langka, mereka berpikir bahwa seharusnya tidak ada masalah lagi. Namun pada tengah malam ini, sekelompok anak berteriak keras di bawah gunung spiritual mereka. Apa yang terjadi sekarang? Keduanya merasakan ketidakberdayaan. "Sesepuh, ada hantu." Dahinya yang telah ditusuk oleh pedang kuno, dan darah hitam mengalir keluar, dan sesepuh dengan rambut panjang acak-acakan muncul, seorang pemuda berteriak dengan keras. "Apa?" Ekspresi Xiong Fei dan Zuo Yun segera berubah, dan bergegas menuruni gunung spiritual mereka. Mereka meraih lengan seorang anak, dan mulai menanyainya dengan suara yang sangat keras dan tegas. Pemuda ini dengan cepat menjelaskan apa yang mereka temui. Wajah Xiong Fei dan Zuo Yun pucat, dan bahkan bibir mereka bergetar. Sepertinya mereka akan melarikan diri. "Sesepuh, apa yang terjadi? Kamu harus pergi dan melihatnya." Petik 2. Sejak dahulu kala, itu akan muncul setiap beberapa ratus tahun sekali. Selama itu muncul, banyak orang akan mati. Sesepuh Zuo Yun berkata dengan suara gemetar. Ketika sekelompok anak mendengar ini, mereka langsung menjadi sangat ketakutan. Mereka semua mundur selangkah demi selangkah, dan semua sangat gugup. Seluruh tubuh mereka gemetar, dan bahkan kulit kepala mereka mulai mati rasa. Selain itu, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi.
Tetua Xiong Fei dan Zhou Yun tidak memperhatikan mereka dan dengan cepat berlari. Dalam sekejap mata, mereka pergi tanpa jejak. Apakah ada orang tua yang tidak bertanggung jawab seperti ini yang melarikan diri lebih dulu? Kalian tunggu di sini, kami akan mencari senior kami. Untungnya, angin membawa suara kedua individu ini. Area pegunungan meledak. Ini adalah keberadaan supernatural yang sudah ada sejak zaman kuno, dan masih ada penjelasannya sekarang. Apa yang terjadi, sampai mereka benar-benar mengalaminya sekarang? Mereka semua ketakutan dan takut, dan mereka semua bersimpati dengan anak malang itu. Jelas bahwa keberadaannya terpaku padanya. Banyak dari mereka mengumpulkan keberanian mereka, dan berjalan ke kejauhan. Mereka menuju ke halaman itu, dan mereka tidak bisa menahan untuk tidak terperangah. Apa yang dilakukan orang ini? Dia sangat berani. Setelah terbangun, si kecil perlahan kembali ke dunia nyata. Dia tidak lagi takut, dan langsung melompat ke tubuh sesepuh berambut abu-abu, dan naik ke lehernya. Di tangannya ada batu kapur, dan dia terus-menerus menggunakan kekuatan untuk menghancurkan ke bawah. Tidak jelas apakah dia mencoba menghancurkan otak, atau menghancurkan pedang kuno itu. Dia berteriak dengan berisik, "Kembalikan pedangmu, aku akan menggali untukmu. Berhenti mengikutiku, kamu benar-benar membuatku kesal sampai mati." Petik 2. Pada saat yang sama, sedetik bergema entah dari mana, dan seorang tetua muncul di kejauhan dengan labu kuning berkilauan yang dipenuhi aura kekacauan utama di tangan. Selanjutnya, tangisan panjang naik dan turun berturut-turut di kejauhan, karena semua ahli yang berkultivasi di gunung yang megah dan megah itu merasa khawatir. Tingkat atas paviliun pengawas surga terguncang, dan semua meninggalkan posisi mereka untuk menuju ke lokasi ini. Episode ke-112, dengan judul Ditakdirkan untuk Mati, langsung ke dalam alurnya. Sial, sial. Pria kecil itu menabrak ke bawah dengan sekuat tenaga, tapi lengannya sakit. Untuk 100.000 jin kekuatan ilahi yang terkandung dalam satu tangan, ini tidak terbayangkan. Di tanah, ada bubuk batu yang terbentuk dari pecahan batu kapur yang hancur. Dia langsung melompat ke bawah, dan membawa kuali tembaga dari dalam halaman. Dia sekali lagi duduk di atas yang lebih tua, dan menggunakan kekuatannya untuk memukul dan menghancurkan ke bawah. Daerah ini seperti besi tempa, dan dengan suara kengkiang, percikan api beterbangan kemana-mana. Terlepas dari apakah itu tengkorak atau pedang kuno, mereka berdua tidak bergerak sedikit pun. Mereka tidak rusak sama sekali, dan sangat menakutkan. Pria kecil itu menggaruk kepalanya dengan bingung, ini terlalu kokoh. Dengan lambaian kedua lengannya, itu membawa kekuatan yang kuat, namun secara tak terduga itu tidak membuat sedikit pun penyok. Itu membuat suara dangdang, dan percikan api terbang keluar, itu bahkan tidak bergetar sedikit pun. Paman, pedang di kepalamu pasti artefak yang berharga. Itu terlalu kokoh. Jika saya menariknya keluar, apakah saya benar-benar harus mengembalikannya kepada Anda? Air liur si kecil itu mengalir keluar. Di kejauhan, sekelompok pemuda melihat postur tubuhnya. Meskipun mereka tidak dapat melihat sesepuh itu, mereka masih mengerti apa yang dia coba lakukan, dan mereka semua tercengang. Hal kecil ini terlalu berani kan? Apalagi, dia sebenarnya ingin menyimpan pedang kuno ini untuk dirinya sendiri. Orang macam apa ini, bahkan tidak peduli dengan kehidupannya sendiri dan memikirkan artefak berharga. Si kecil tentu saja masih belum mendengar tentang rumor tersebut, dan dia tidak tahu tentang fenomena aneh yang berlanjut hingga hari ini. Dia terus-menerus menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan ke bawah, dan tidak takut pada apapun saat dia mencoba mencabut pedang. Ayah, sekelompok orang tua semuanya datang. Sungguh sangat disayangkan. Si kecil menoleh, dan melihat kulit binatang berkedip-kedip karena cahaya.
Tanduk kuno juga berkedip-kedip dan pohon anggur kayu dipenuhi dengan lampu warna-warni saat sekelompok tetua terbang. Penatua di depan telah muncul di masa lalu, dan dikenal sebagai Taoye. Di tangannya ada labu kuning. Itu dipenuhi dengan aura kekacauan primer, dan sepertinya itu berisi langit dan bumi saat dia bergegas. Si kecil tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri, jika tidak, identitasnya kemungkinan besar akan terungkap, dan terungkap. Namun, dia tidak punya cara untuk menyingkirkan sesepuh ini dengan pedang menembus tengkoraknya. Ketika sekelompok orang tiba dekat, mereka semua tercengang. Siapa anak ini? Tuhan, apa yang dia lakukan? Menghancurkan ke bawah sambil duduk di atas leher keberadaan itu. Itu mengejutkan mereka sampai mata mereka keluar dari rongganya. Ini hanya membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Itu benar-benar berani mengambil tindakan terhadap dewa kuno. Apakah ada yang salah dengan mata saya, atau apakah saya sampai di tempat yang salah? Siapa anak itu? Dia terlalu berani, kan? Petik 2. Sejak zaman kuno, tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, namun mereka belum pernah mendengar rasa tidak hormat semacam ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat anak yang busuk dan kejam. Sekelompok orang tiba di dekatnya, dan turun di dalam halaman. Si kecil sangat waspada, dan berkata, "Apa yang sedang kalian coba lakukan?" Sambil berbicara, dia memeluk pedang itu sambil duduk di punggung sesepuh berambut abu-abu itu, dan tidak mau turun. Sekelompok orang langsung tercengang. "Kami datang ke sini untuk menyelamatkan Anda, bagaimana akhirnya kami terlihat seperti orang jahat?" Terlebih lagi, yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata adalah anak ini sedang memeluk pedang. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, seolah-olah dia sedang melindunginya. Mungkinkah dia menginginkan pedang untuk dirinya sendiri? "Pedang yang kau peluk," salah satu tetua berbicara. "Milikku, ini milikku. Aku yang pertama." Pria kecil itu memeluk pedang kuno, dan sepertinya waspada. Sekelompok orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anak ini sedang melawan surga. Anda benar-benar berani mencoba dan mengambil barang ini. Itu benar-benar menyebabkan orang kehilangan kata-kata. Penatua dengan labu di tangannya terbatuk dan berkata, "Saya pikir Anda salah paham. Kami tidak menginginkan pedang itu, dan datang untuk menyelamatkanmu." Petik 2. Kalau begitu, kalian tinggal mengatakannya. Si kecil tetap waspada dengan satu tangan di pedang kuno dan tangan lainnya memegang kuali. Dia terus menghantam ke bawah, dan sepertinya dia mencoba menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Kelompok orang paviliun penjaga surga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jenis anak yang keterlaluan ini sangat jarang terlihat. Mengapa gaya ini sepertinya akrab? Berhenti memukulnya. Tidak ada yang mencuri darimu. Ekspresi Penatua Xiong Fei pucat pasi, dan dia dengan cepat menghentikannya. Namun, bocah busuk itu tidak memperhatikannya, dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengayunkan kuali tembaga itu. Dia terus menghantam ke bawah sampai seluruh langit berdering dengan suara berisik. Dia melihat bahwa semua orang di sana merasa khawatir dan tubuh mereka melompat. Bocah kecil ini terlalu kejam, dan kekuatannya luar biasa. Ekspresi Penatua Zuo Yun pucat, dan dia dengan cepat menjelaskan fenomena kuno dan aneh kepadanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa ini adalah misteri yang belum terpecahkan, dan bayangannya masih ada hingga hari ini. Apa? Setiap kali muncul, sekelompok besar orang akan mati, terutama para jenius. Orang kecil itu menjadi tercengang, dan kuali tembaga di tangannya jatuh ke tanah dengan suara dang. Setelah itu, dia langsung melompat, dan berlari ke sisi mereka. Dengan suara sou, dia langsung menempel ke tubuh sesepuh Zuo Yun, dan memeluknya ke titik di mana dia tidak akan melepaskannya bahkan jika dia mati. "Nak, apa yang kamu lakukan?"
Mengapa kamu menempel padaku? Wajah tetua Zuo Yun menjadi pucat. Menurut legenda, setelah melakukan kontak dengan tabu, bahkan seorang tetua pun akan mati. Aku akan memberimu pedang itu, tetua, selamatkan aku ya. Si kecil berayun dari tubuhnya. Aku tidak menginginkannya. Wajah Zuo Fei pucat. Apa yang seharusnya dia lakukan di sini? Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia takut, bukan? Ini di depan 3.000 wajah pemuda. Si kecil melihat warna itu meninggalkan wajahnya, dan dia menjadi ragu-ragu. Dia kemudian langsung menempel ke belakang tetua Xiong Fei, dan memeluk lehernya tanpa niat melepaskan. Roh penjaga, selamatkan aku. Wajah penatua Xiong Fei menjadi hijau. Bagaimana bisa bocah busuk ini begitu cepat? Itu benar-benar berubah ke tubuhnya, dan dia merasakan gelombang ketakutan di dalam hatinya. Apalagi, dia merasa seolah-olah ada mayat sedingin es berdiri di depan yang menatapnya. Tetua, jangan bergerak. Kepalamu hampir menyentuh wajahnya, si kecil memperingatkan. Astaga! Xiong Fei kaget dan takut. Dia terus-menerus mengutuk di dalam hatinya. Bagaimana bisa bocah sialan ini begitu tidak terkendali? Apakah tubuh sesepuh adalah sesuatu yang bisa kamu naiki secara acak? Dalam hati dia berteriak, tolong aku. Anda harus memahami bahwa keberadaan aneh ini dianggap sebagai dewa kematian. Begitu ia memusatkan perhatiannya pada seseorang, kemungkinan besar orang itu tidak akan memiliki jalan hidup yang tersisa. Dari zaman kuno hingga sekarang, itu akan muncul setiap 100 tahun sekali. Jika seseorang tidak dapat memuaskan kondisinya, dan sebaliknya bersentuhan dengannya, maka itu pasti akan menyebabkan kematian. Bubar, tidak banyak yang bisa dilihat di sini. Penatua Taoye dengan labu emas di tangannya berbicara, dan memerintahkan 3.000 murid baru untuk pergi. Bawa dia ke istana kuno. Karakter tingkat atas lainnya membuka mulutnya, dan ingin membawa si kecil ke area penting di dalam paviliun pengolah surga. Penatua Xiong Fei menggertakkan giginya seperti pengemis. Bocah busuk ini tergantung di tubuhnya tanpa pergi. Bagaimana mereka bisa membawanya pergi? Di depannya memblokir mayat seorang leluhur kuno. Elder, jika kamu berjalan seperti ini, maka kamu akan baik-baik saja, si kecil menyarankan. Xiong Fei ingin membujuknya untuk turun dengan cara yang ramah, tetapi sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi yang bahkan lebih jelek dari wajah menangis saat dia berkata, bisakah kamu turun? Mustahil, aku paling takut mati. Si kecil meremas lehernya lebih erat. Kedua lengan itu bersama-sama berjumlah 2 hingga 300.000 jin kekuatan. Bahkan sebelum dia menggunakan kekuatan sebanyak itu, dia hampir memotong suplai napas Xiong Fei yang lebih tua. Berangkat, tidak akan, aku takut mati. Lepaskan, batuk-batuk-batuk, penatua Xiong Fei memutar matanya. Jika bukan karena simbol-simbol yang bergulung di sekitar tubuhnya, maka dia mungkin telah jatuh pingsan, dan itu sama sekali bukan bahan tertawaan. Cepat lepas genggamanmu. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Xiong Fei mengalami kesulitan bernapas? Teriak Zuo Yun. Oh baiklah. Si kecil melonggarkan cengkeramannya, tapi dia tetap menempel di punggungnya seperti plester kulit anjing tanpa ada niat untuk turun. Semua orang pusing saat melihat anak ini. Ini benar-benar anak yang jarang terlihat, yang lain akan menghormati yang lebih tua, dan akan seperti tikus yang bertemu dengan kucing. Yang ini benar-benar hebat, dan setelah melihat yang lebih tua, dia melompat ke punggungnya, sungguh unik. Masih ada orang lain yang mengungkapkan ekspresi terkejut. Si kecil hampir mencekik Xiong Fei sekarang, kekuatan fisik yang menakutkan. Akhirnya, sekelompok orang dengan anggun berangkat. Masa besar itu sebagian besar terdiri dari pria dan wanita tua, dan mereka membawa si kecil ke istana kuno. Penatua Xiong Fei berulang kali mengutuk dalam hatinya lagi dan lagi. Selama seluruh perjalanan ini,
Dia berjalan dengan setengah tubuhnya bengkok, dan dia bisa merasakan udara sejuk menyerang tubuhnya. Mengapa bocah ini memutuskan untuk tetap bersamanya? Dia bahkan lebih menjijikkan daripada bocah dari Void Gatrim, karena ini dianggap hidup dan mati. Istana itu megah dan megah. Uap yang menguntungkan naik, dan didirikan di atas gunung yang tinggi. Itu menghadap ke empat arah, membayangi pegunungan besar dan kecil. Ini adalah aula utama paviliun pemeliharaan surga, dan hanya hal terpenting yang dibahas di sini. Interiornya megah, dan semua jenis batu aneh tertanam di dalamnya. Sinar warna-warni dipancarkan, dan bahkan jika sudah larut malam, tidak ada lampu yang perlu dinyalakan. Selain itu, interior istana megah juga memiliki tulang primitif berharga. Mereka diedarkan dengan simbol, dan sinar cahaya ilahi sedang dipancarkan. Warna-warna cemerlang dan lampu warna-warni di dalam istana menyebabkan si kecil menatap kosong. Dia benar-benar ingin menemukan palu di suatu tempat dan membuat kekacauan di seluruh tempat ini untuk merawat tulang-tulang berharga itu. Semuanya, silakan duduk. Seorang penatua berbicara. Para penguasa paviliun ini biasanya tinggal di dalam istana ini, dan para tetua di dalam aula istana ini tidak jauh berbeda statusnya. Tentu saja, tetua Xiong Fei dan Zhuo Yun sedikit lebih rendah dalam hierarki di sini. Ketika lelaki kecil itu menenangkan hatinya, kemegahan cerah di dalam istana benar-benar perlahan melemah. Itu menjadi sangat sederhana dan tanpa hiasan, dan dia mendesah dalam hatinya. Itu benar-benar turun dari berkembang menjadi tidak ada, dan menjadi sangat biasa dalam sekejap. Suara indah ditransmisikan melalui paviliun pemeliharaan surga. Itu membuat semua murid waspada, membuat semua orang menghormati mereka. Sudah waktunya bagi ratusan pegunungan yang hancur itu untuk membuka kembali. Jika tidak, anggota paviliun mending surga kami tidak akan mengungkapkan diri. Identitas Tao Ye cukup tinggi, dan dia membawa labu kuning di tangannya. Dia duduk di dalam istana, dan mengabaikan semua orang. Kali ini, dia tidak pergi ke lembaga suci kuno, dan tidak mengunjungi Kam Genius. Dia memilih murid biasa, dan itu benar-benar aneh. Seseorang dari samping membuka mulutnya. Apa yang kalian bicarakan? Si kecil ragu. Nak, apakah kamu ingin hidup? Tao Ye tersenyum saat dia bertanya. Mengapa saya ingin mati? Pria kecil itu memeluk leher Xiong Fei, dan bertanya dengan sangat marah. Dengan lembut, Xiong Fei mengalami depresi. Kekuatan bocah kecil ini terlalu besar. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Saat itu juga, seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan kemudian dia mulai gemetar. Dia ingin membalikkan tubuhnya, dan dengan cermat memeriksa wajah anak ini. Nak, jika kamu ingin hidup, maka kamu harus menggantikan dia dan menemukan pedang. Jika tidak, Anda pasti akan mati. Dari masa lampau sampai sekarang, semua yang terpilih semuanya mati, dan tidak satupun dari mereka yang masih hidup di dunia ini. Tao Ye berbicara, dan labu di tangannya memancarkan cahaya. Itu terbentuk menjadi lapisan kemegahan berharga yang melindunginya, dan sepertinya dia tidak mau memprovokasi dia. Bukankah pedang itu menusuk kepalanya? Pria kecil itu bingung. Tao Ye menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu bukan pedangnya, tapi pedang bekas musuhnya. Pedangnya tertinggal di dalam Hundred Sateret Mountains, dan dia membutuhkan seseorang untuk menemukannya untuknya. Tempat seperti apa itu Hundred Sateret Mountains? Si kecil curiga, dan belum pernah mendengar tentang tempat seperti itu sebelumnya. Mengenai informasi tepatnya, kami bahkan tidak menjernihkan diri. Kami hanya tahu bahwa itu buka setiap 100 tahun sekali. Waktunya tidak ditetapkan pada batu, dan ini sangat misterius. Seorang penatua menggelengkan kepalanya. Pasti ada rumornya kan? Orang kecil itu tercengang. Ada beberapa rumor.
Tempat itu adalah area yang membuat orang-orang suci kuno meneteskan air mata, dan itu adalah tempat pembantaian, kata Tao Ye. Apa? Si kecil menatap dengan mata terbuka, dan menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan pergi. Jika kamu tidak pergi, maka kamu pasti akan mati. Dari zaman kuno sampai sekarang, tidak ada orang yang menjanjikan, dia, namun tidak bisa memenuhi kondisinya, bisa hidup, kata Tao Ye. Si kecil segera melebarkan matanya. Jenis eksistensi aneh apa yang dia bangkitkan? Jumlah teror Hundred Sateret Mountain bahkan dapat menyebabkan para santo meneteskan air mata, dan pertumpahan darah terjadi. Apa yang akan saya lakukan di sana? Saya lebih suka menyerahkan hidup saya. Petik 2. Tao Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, salah. Dibandingkan dulu, sekarang sangat berbeda. Sekarang, ada kesempatan besar. Awalnya, paviliun memperbaiki surga kami akan mengirimkan beberapa murid. Mereka adalah Siyi dari lembaga suci kuno, putri kaisar, pewaris keturunan kuno, dan beberapa lainnya. Kami tidak pernah berpikir bahwa itu akan memilih seseorang dari murid biasa. Sekarang, karena dia memilih Anda, kami hanya menambahkan satu kuota. Aku tidak pergi. Orang kecil itu takut ditipu. Kamu benar-benar tidak pergi. Bahkan jika orang lain membuka kepala mereka mencoba mencari jalan masuk, mereka tetap tidak bisa. Tahukah kamu? Kapanpun itu dibuka di masa lalu, hanya jenis keberadaan apa yang masuk. Petik 2. Tidak. Belum lagi ras manusia kita yang bermacam-macam keluarga besar dan kuno akan menjadi bermusuhan demi menambah satu anggota ke kuota ini, bahkan naga bertanduk murni, atau Taoti akan mengirim ahli waris mereka ke sana, kata Tao Ye. Tidak mungkin. Orang kecil itu membelalakkan matanya. Episode ke-113, dengan judul Kebenaran Terungkap, langsung ke dalam alurnya. Bagaimana mungkin itu tidak mungkin? Ratusan tahun yang lalu, beberapa pewaris Archaic Descendants dikirim ke dalam, dan di antara mereka pasti ada beberapa pemuda berdarah murni. Cukup banyak orang yang secara pribadi melihat peristiwa mengejutkan dunia ini. Petik 2. Mengapa mereka harus pergi ke sana? Si kecil masih tidak mengerti, mengapa layak untuk diikut-sertakan. Seorang tetua senior menjelaskan, itu wajar karena ada peluang besar di sana. Orang-orang yang pergi ke sana lebih dari 100 tahun yang lalu semuanya dapat memandang rendah seluruh dunia dengan jijik sekarang, dan kekuatan mereka mengguncang tanah tanpa batas. Ada orang-orang seperti Kaisar Negara Batu, Ketua Akademi Zulu, dan banyak pahlawan hebat lainnya dari generasi mereka. Mereka memiliki seluruh tanah di bawah langit dalam telapak tangan mereka, dan mengendalikan jutaan dan jutaan sungai dan gunung. Bahkan ada sedikit kebutuhan untuk membicarakan leluhur keluarga kuno itu. Mereka semua sangat berhasil dan diberkati secara alami. Menurut apa yang dikatakan sesepuh senior Paviliun Mending Surga, ada terlalu banyak peluang dalam Hundred Satering Mountains. Bahkan dimungkinkan untuk memperoleh warisan dari berbagai wali, atau menemukan sepotong tulang surgawi, dan bahkan ada kesempatan untuk menemukan beberapa obat suci, itu hanyalah tanah para dewa. Ekspresi si kecil pahit, dia tidak semudah itu dibodohi. Bahkan bagi para santa untuk meneteskan air mata di tempat pembantaian seperti itu, tempat ini pasti mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Satu kesalahan bisa menyebabkan kematian. Kelompok penatua senior ini terus mempromosikan gagasan ini, dan mereka mencoba yang terbaik untuk membicarakan bagian terbaik. Jelas dari pandangan sekilas bahwa mereka ingin dia hadir. Mereka punya tujuan sendiri, dan menghitung ayam mereka sebelum menetas. Untuk membuatku pergi ke sana, manfaat apa yang akan kamu berikan padaku? Dia tiba-tiba bertanya. Semua orang terkejut, anak ini benar-benar tidak biasa.
Ketika orang lain mendengar tentang kesempatan dan hak istimewa ini, mereka semua akan tergerak dengan rasa syukur sejak lama. Namun, mengapa dia meminta keuntungan? Itu hanya memberikan hidup saya. Jika tidak ada manfaat, saya tidak akan pergi. Orang kecil itu berbicara sambil menggantung di leher tetua Xiong Fei. Ekspresi semua orang menjadi kosong. Apakah anak ini memeras dan memeras mereka? Mereka belum pernah melihat murid seperti ini sebelumnya. Jika kamu tidak pergi, maka dia pasti tidak akan senang, dan kamu akan kehilangan nyawamu cepat atau lambat, kata Tao Ye. Mendesah. Si kecil menjadi cemas karena sepertinya ini tidak palsu. Di sebelahnya adalah mayat dewa, jadi dia benar-benar mencapai akhir kecerdasannya. Karena ada begitu banyak manfaat, kenapa kalian tidak pergi sendiri? Dia dengan marah bertanya. Kami benar-benar ingin masuk. Sayangnya, usia kita tidak mengizinkan kita dan menghalangi kita. Sejak zaman kuno ketika ratusan gunung hancur terbuka, hanya mereka yang berusia di bawah 18 tahun yang bisa masuk. Beberapa orang menghela nafas, karena mereka benar-benar tidak punya pilihan. Baiklah kalau begitu. Si kecil mengangguk. Dia tahu dia tidak bisa menghindari ini, tidak peduli apa yang dia lakukan. Banyak orang akan masuk kali ini. Ada jenius dari keluarga kuno, pangeran dari negara kuno, ahli waris keturunan kuno, dan bahkan mereka yang mewarisi garis keturunan Peng sayap emas. Anda harus berhati-hati saat sampai di sana, jika tidak, satu tindakan ceroboh dan hidup Anda akan hilang. Petik 2. Salah satu tetua senior memperingatkan, dan kemudian dia mengemukakan kemungkinan manfaat. Pikiran si kecil berkeliaran saat dia mengerutkan kening. Karena khawatir, dia tidak mau menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya, dan dia hanya didorong oleh orang lain sekarang. Sebenarnya, tempat itu memang sangat berbahaya. Setiap kali para jenius masuk, pada akhirnya membuat 4 orang keluar sudah dianggap cukup bagus. Angka kematian terlalu tinggi. Satu-satunya hal yang menggodanya adalah jika benar-benar ada beberapa pemuda binatang buas berdarah murni, itu layak dipertimbangkan. Pamannya dari Stone Village telah bercanda di masa lalu tentang bahwa ketika dia cukup kuat, dia harus menangkap pemuda keturunan archaik untuk mereka, sehingga mereka bisa membesarkannya untuk akhirnya melindungi desa. Meskipun dia belum dewasa, dan belum bisa menunjukkan penghinaan untuk segala sesuatu di bawah langit, jika dia akhirnya bertemu dengan makhluk muda tanpa ditemani orang tuanya, mungkin dia bisa menangkapnya. Ini karena dia memiliki kekuatan untuk bertarung setara dengan satu. Sementara si kecil memikirkannya, dia tersesat dalam pikirannya dan mulai tertawa dengan suara hei-hei. Hei, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu mendengar apa yang baru saja saya katakan? Seseorang dari samping berkata. Baru saja, anak ini merengut dan khawatir, namun tiba-tiba, dia menjadi seperti ini. Dia benar-benar hanya seorang anak kecil. Si kecil berhenti berfantasi, dan menghapus air liurnya. Saya ingin menangkap anak dari Golden Winged Peng. Kelompok orang itu menjadi ketakutan, dan sama sekali mengabaikannya. Batuk, Xiong Fei, bawa dia pergi dulu. Kami punya beberapa hal untuk didiskusikan, kata Tao Ye. Si kecil baru kembali ke dalam aula istana 1 jam kemudian. Dia menemukan bahwa mayoritas orang telah pergi, dan hanya 4 lelaki tua yang menatapnya dengan mata hijau mereka yang bersinar sambil tertawa. Kalian, apa yang ingin kamu lakukan padaku? Dia merasakan ada yang tidak beres, dan melebarkan matanya sambil berteriak. Tidak ada, kami hanya ingin memukulmu sedikit, hehe. Keempat lelaki tua itu bangkit dari tempat duduk mereka dan maju ke depan. Si kecil menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa mendekati rubah tua ini, jika tidak, rahasianya akan terungkap, dan mereka pasti akan menemukan identitasnya. Jika kalian berani bertindak tidak sopan padaku,
aku akan pergi dan bergabung dengan Akademi Zulu. Dia dengan sedih berteriak sekuat tenaga. Hehe, tawa lelaki tua itu tidak berhenti, dan mata mereka masih bersinar hijau. Ayu, apakah kamu benar-benar akan memukulku? Itu sangat menyakitkan. Si kecil menangis kesakitan saat pantatnya dipukul oleh orang lain. Hong, dia tidak bisa mengundurkan diri dari hukuman ini, dan segera menepis dengan telapak tangannya untuk bertabrakan dengan serangan tetua lainnya. Tiba-tiba, seolah-olah petir menyambar, dan mengejutkan seluruh aula istana ini sampai beresonansi. Anak baik, kamu memang cukup kuat. Kekuatan tubuh semacam ini bisa dianggap berlawanan dengan surga. Seseorang berkata sambil berulang kali terengah-engah karena terkejut. Dia sangat gembira. Cukup, jangan ganggu dia lagi. Tao Ye berbicara dengan senyum di wajahnya. Beberapa orang itu berhenti. Mereka tidak benar-benar merapikannya. Pada saat ini, Xiong Fei sadar. Dia menunjuk ke arah si kecil dan berkata, kamu benar-benar anak nakal yang jahat. Dia mengertakkan gigi, dan sangat ingin menerkamnya dengan kejam. Sejak bocah jahat ini memasuki paviliun pemeliharaan surga, tidak ada satu momen pun yang damai. Dia menciptakan masalah demi masalah, yang membuatnya dan Zhou Yun menjadi tertekan sampai mereka praktis hancur berantakan. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin segera menangkapnya lalu dengan marah memukulnya. Namun barusan, dia harus menggendong bocah iblis ini sambil berjalan sepanjang jalan, dan praktis terinfeksi oleh dewa kuno ini. Jika dia bisa mentolerir ini, maka dia bisa mentolerir apapun. Cukup, Xiong Fei, pergilah lebih dulu. Petik 2. Xiong Fei memiliki perut yang penuh dengan api, tetapi dia tidak berani melanggar perintah para seniornya. Dia menatap si kecil dengan satu mata, lalu dia berbalik dan pergi. 4 tetua, apakah kalian melihat? Saya takut untuk tinggal di paviliun mending surga sekarang. Jika aku kembali, tetua Xiong pasti akan menyembuhkanku. Petik 2. Xiong Fei masih belum sepenuhnya pergi, dan dia terhuyung-huyung di tempat. Dia masih belum melakukan apa-apa, tapi anak nakal ini sudah mulai menuduhnya. Dia segera menjadi marah. Xiong Fei, jangan ganggu dia. Dia anak tunggal. Dia nakal bisa dimengerti. Tao Ye berkata dengan ramah. Penatua Xiong Fei ingin menangis, tetapi dia tidak bisa meneteskan air mata. Dia sudah menyiksa orang begitu banyak, dan ini hanya nakal. Bukan hanya dia, bahkan orang-orang di alam dewa kekosongan ingin memukulinya. Pergi saja. 4 tetua senior langsung mengusirnya, yang membuat Xiong Fei sangat marah. Nak, paviliun penjaga surga saya selalu berpikiran terbuka. Membuat kesalahan kecil tidak penting, tetapi Anda tidak akan pernah membuat kesalahan besar, seorang penatua tertawa. Si kecil tiba-tiba menjadi seekor ayam kecil yang sedang mematuk nasi. Dia berulang kali memuji untuk menunjukkan kelucuannya yang luar biasa. Saat kamu memasuki Hundred Shattering Mountains kali ini, kamu harus berhati-hati. Jika Anda menemukan musim semi remaja kekal dan membawanya kembali, nama Anda akan diukir ke dalam catatan abadi dari Heaven. Mending saya, penatua lainnya berkata. Mulut si kecil langsung bergerak-gerak. Tidak heran mereka berbicara seperti ini. Alasan mengapa tidak ada yang merapikannya adalah karena mereka menginginkan sesuatu darinya. Bocah jahat, ada apa dengan ekspresi di matamu? Ketika Anda memasuki paviliun perbaikan surga saya, Anda seharusnya tidak pernah melupakan Tuan Anda. Apakah sulit bagimu untuk melakukan sesuatu? Seorang senior membelalakkan matanya. Cukup, jika kamu memberitahunya hal-hal ini, lebih baik menceritakan semuanya padanya. Jika dia benar-benar berhasil, kita bisa membiarkannya memilih teknik berharga dari paviliun perbendaharaan suci. Kata Tao Ye, mengapa kamu memiliki opini rendah tentang aku? Pada kenyataannya,
aku benar-benar ingin melakukan yang terbaik untuk tuanku. Si kecil merasa malu saat dia memutar-mutar ibu jarinya dan berkata, jika saya kembali, Anda sebaiknya membiarkan saya tinggal di paviliun penyimpanan kitab suci selama sebulan. Satu teknik berharga tidak cukup. Petik 2. Pada awalnya, keempat tetua masih mengangguk dengan puas karena dia benar-benar masih kecil. Kemudian setelah dia mengucapkan kata-kata berikut, wajah mereka segera menjadi gelap. Musim semi pemuda abadi terletak di tempat tersembunyi di Hundred Shattering Mountains. Dikabarkan bahwa kondisi di sana sangat buruk. Orang-orang tanpa tubuh yang sangat kuat tidak dapat mendekat karena penghalang yang tidak dapat dipadamkan telah dipasang oleh orang-orang suci kuno. Ketika Xiong Fei bertemu dengan si kecil lagi, Xiong Fei mengira si kecil sedang mengunyah lobak. Tidak hanya dia terkejut dan tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya, dia juga segera melompat ke belakang dan berteriak, kamu berani mencuri obat roh. Itu adalah ginseng giok salju yang tumbuh di pintu masuk aula istana. Petik 2. Penatua Taoye memberikannya padaku, lelaki kecil itu tersenyum dan berkata, sampah. Bagaimana mungkin Xiong Fei mempercayai ini? Ketika saya pergi, saya bertanya kepada tetua Taoye apakah lobak di taman bisa dimakan atau tidak, dan dia mengangguk dengan tidak sabar, kata si kecil. Kata-kata tak berdaya dari Taoye bergema dari dalam aula istana, jagalah dia dengan baik. Jangan biarkan dia berada di dekat taman obat di masa depan. Saat dia kembali, berikan dia sekeranjang lobak asli. Petik 2. Setelah hari itu, si kecil benar-benar bebas. Dia tidak memiliki kekhawatiran lagi selain dari kultivasi yang ketat, dan dia dapat menjelajahi semua tempat rahasia di dalam paviliun perbaikan surga. Setiap malam, sesepuh pedang yang tertancap di kepalanya akan muncul seolah-olah dia sedang menyuruh si kecil untuk bergegas. Awalnya dia merasa itu masih canggung, tetapi kemudian, dia perlahan-lahan menjadi terbiasa sampai-sampai dia akan menggantung pakaiannya di tubuh seperti rak kain setelah dia melepaskannya. Terkadang, dia bahkan melempar bola berbulu yang tertidur ke kepala mayat kuno itu. Secara alami, Hairibol akan melolong marah setelah bangun tidur karena akan sangat takut sehingga semua rambut di tubuhnya akan menjadi tegak. Saat fajar menyingsing, sesepuh akan segera menghilang. Yi, bukankah ini murid biasa? Kenapa dia ada di kamp jenius kita? Sekelompok orang bingung. Perkemahan jenius dikelilingi oleh keanggunan. Ada danau biru, lembah hijau, serta puncak indah di sekelilingnya. Udara yang menguntungkan naik, dan cahaya warna-warni beredar. Tempat ini sangat cocok untuk kultivasi, dan itu jauh lebih baik daripada tempat tinggal para murid biasa. Hentikan, kamu tidak bisa sembarangan datang ke sini. Orang kecil itu berhenti dan berkata, aku mencari King Feng. Kenapa kamu mencari dia? Sekelompok orang tercengang. Dia adik laki-lakiku, aku di sini untuk mengantarkan obat untuknya. Orang kecil itu memegang bingkisan di tangannya. Segera setelah itu, King Feng bergegas dan menerima bungkusan itu. Setelah membukanya, dia langsung tercengang, yang mengejutkan, ada sebatang obat roh di dalamnya. Itu memancar dengan indah, dan aroma manis menyerbu lubang hidungnya. Ah, kakak kecil, ini. King Feng sangat khawatir sehingga dia melompat. Sekarang, dia mengerti sifat adik kecilnya, ini tidak mungkin dicuri dari dalam bidang pengobatan, kan? Obat roh sangat langka dan berharga. Jika orang lain tahu, ini akan menjadi kejahatan besar. Tangannya gemetar. Yang lain secara alami juga melihat isi dari parsel ini setelah dibuka, dan segera berteriak ketakutan, lalu menampakkan ekspresi berkobar. Bahkan para murid jenius hanya memiliki obat bubuk langka untuk digunakan. Tidak mungkin mereka bisa menggunakan seluruh tangkai obat roh secara mewah. Wei, kataku, adik laki-laki, tidak mungkin seorang murid biasa bisa mendapatkan roh.
Anda pasti telah mencurinya dari bidang pengobatan. Ini adalah kejahatan besar yang mungkin bisa mengakibatkan pengusiran. Sekelompok orang berjalan. Omong kosong. Aku mendapatkan ini setelah mengalahkan generasi yang lebih muda dari keturunan archaik dalam pertaruhan, jawab si kecil dengan ekspresi datar. Namun, ini bukan kebohongan total, karena Hairibol ingin memakannya, tetapi dibuang ke samping olehnya. Secara alami, tidak ada yang percaya padanya, dan mereka semua mencibir. Jika kamu tidak percaya padaku, maka kita bisa berjudi. Siapa yang ingin menantangku? Si kecil memandang mereka. Kelompok itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Anak ini terlalu sombong. Dia hanyalah seorang murid biasa yang bahkan tidak bisa memasuki Kam Jenius, namun dia bersedia membiarkan mereka menantangnya. Aku akan menantangmu. Jika saya menang, maukah Anda memberikan obat roh kepada saya? Seorang wanita muda berpakaian hijau berjalan mendekat. Tubuhnya anggun, dan dia sepertinya berusia sekitar 15 tahun. Kulitnya seputih salju, dan rambutnya terurai seperti air terjun. Dengan alis melengkung dan mata besar sejelas angin musim gugur, dia tersenyum. Ayu, jadi itu adik perempuan yang cantik. Dengan apa Anda bertaruh? Apakah Anda memiliki obat roh? Mata besar si kecil berbinar. Semua orang menertawakan anak yang kepalanya lebih pendek dari gadis muda ini. Jelas dia masih sangat muda, namun dia berani berpura-pura menjadi senior dengan menyebut orang lain itu adik perempuan. Gadis muda itu tersenyum manis dan berkata, "Adik kecil, jangan langsung memanfaatkan orang lain. Anda akan segera menangis. Saya tidak memiliki obat roh, tetapi saya memiliki beberapa bubuk obat langka serta beberapa barang lainnya. Jika saya menggabungkan semuanya, itu sudah cukup." Berbicara dengan seorang cantik benar-benar membuatku gembira. Saya akan menganggap Anda sebagai lawan. Siapa lagi yang ingin berjudi? Si kecil bertanya. Semua orang menjadi bodoh. Anak ini terlalu bodoh. Apakah dia tidak tahu bahwa dia akan kehilangan obat rohnya, dan dia masih mau berjudi dengan orang lain? Mereka benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak mungkin untuk berpikir baik tentang si kecil, karena saudaranya King Feng terlalu lemah, dan dia sendiri bahkan tidak bisa memasuki Kam Jenius. Dia yakin memiliki kepercayaan diri. Anggap aku sebagai yang lain. Seorang wanita muda lainnya berjalan ke depan. Dia mengenakan atasan berkulit binatang yang memperlihatkan lengannya, dan beberapa panjang kakinya yang ramping juga terlihat. Kulitnya berwarna gandum, kayak kilau yang sehat. Dia sangat cantik, tapi ada tatapan liar di matanya. Adik perempuan cantik lainnya. Saya paling suka berhubungan dengan adik perempuan yang cantik. Pria kecil itu mencoba yang terbaik untuk menyamar sebagai senior, dan matanya yang besar benar-benar terpaku pada tempat-tempat yang tidak boleh dilihat orang. Anak sialan, aku akan segera mengalahkanmu. Gadis dengan lengan dan kaki terbuka yang cantik namun liar segera berbicara sambil memperlihatkan giginya yang sangat putih. Kamu membuatku takut. Adik perempuan, jika kamu segera kalah, jangan menangis. Pria kecil itu dengan sangat berani melambaikan tangannya saat dia menyerang ke arah sekelompok pria muda dan berkata, "Kamu terlalu tidak bisa diandalkan. Anda bahkan membiarkan adik perempuan cantik ini secara pribadi pergi ke medan perang. Ini tidak bisa ditoleransi." Kemudian dia berbalik untuk melihat sekelompok gadis muda dan berkata, "Sekelompok orang di sana semuanya tidak bisa diandalkan. Sial, dia memprovokasi kita." Sekelompok pemuda sangat marah hingga hampir meludahkan darah. Anak kecil yang bodoh ini benar-benar membutuhkan pukulan, hancurkan dia. Setelah itu, dengan suara hula, dia langsung dikelilingi oleh sekelompok jenius berusia 15 hingga 16 tahun yang berniat memasuki pertaruhan untuk bertarung dengannya. Pada kenyataannya, mereka ingin memukulinya dengan marah.
Episode ke-114. Langsung ke dalam alurnya. Sekelompok anak mulai berputar-putar. Ada gadis-gadis yang sangat cantik, dan juga anak-anak muda yang memiliki aura menakutkan. Mereka mencekik si kecil di dalam seolah-olah mereka adalah serigala bermata hijau lapar yang memandangi domba kecil seputih salju saat mereka tersenyum jahat. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah kalian akan menyerang saya sebagai satu kelompok? Pria kecil itu waspada, dan matanya sangat cerah saat dia melihat sekeliling. Berkelompok untuk mengalahkanmu. Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah reinkarnasi dari orang suci kuno? Sekelompok orang memutar mata untuk mengekspresikan penghinaan mereka. Kupikir akhirnya akan ada pertempuran yang sulit. Seseorang melangkah tanpa hambatan ke dalam Camp Genius, dan menyapu semua yang ada di depannya. Itu benar-benar sebuah cerita untuk diceritakan. Pria kecil itu sepertinya melihat ke masa depan saat dia mengepalkan tinjunya. Matanya bersinar seperti bintang kecil saat dia bersenang-senang dalam pikirannya. Matilah. Sekelompok orang menghina. Bocah kecil ini benar-benar butuh pukulan. Bahkan jika ini benar-benar mimpi, itu masih terlalu keji. Apakah dia berpikir bahwa Camp Genius adalah Bok Choy? Si kecil tertawa keras, dan berkata, saya benar-benar ingin melakukan hal-hal seperti itu, namun, saya takut melukai jiwa Anda yang lemah dan belum dewasa. Setelah memikirkannya, saya memutuskan bahwa lebih baik tidak melakukannya. Petik 2. Sialan. Provokasinya masih belum berakhir. Bocah ini benar-benar pantas dipukul dengan kejam di tanah. Ini terlalu menyebalkan. Namaku Yansin, jangan menangis setelah itu saat aku mengalahkanmu. Wanita berbaju hijau yang mengeluarkan tantangan pertama berbicara. Kulitnya seputih salju, dan dia menatap pria seperti itu dengan mata yang sangat cerah sambil mempertahankan ekspresi yang tampak seolah-olah dia sedang tersenyum namun tidak tersenyum. Aku paling suka berkelahi dengan wanita cantik. Air liur si kecil menetes kemana-mana sambil tersenyum. Meskipun dia tidak setua itu, dia tampak seperti kakak laki-laki yang sesat. Ini membuat kelompok jenius benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bocah yang belum dewasa ini terlalu keterlaluan, dan dia benar-benar membutuhkan pukulan yang bagus. Wajah cantik Yansin tenang, tapi angin bertiup di bawah telapak kakinya. Simbol-simbol terjalin saat dia segera bergegas maju untuk menyerang. Perlambat, kamu tidak diizinkan untuk melakukan serangan diam-diam. Si kecil berteriak keras, dan menyelinap pergi untuk bersembunyi di balik punggung pemuda lain. Apakah kamu akan bertengkar atau tidak? Yansin tidak senang dan kesal. Tentu saja saya akan bertarung. Jika Anda akan memberi saya hadiah untuk pertempuran ini, mengapa saya tidak mau? Pria kecil itu sepertinya tertarik padanya, lalu dia menunjuk ke arah orang lain, dan berkata, mereka yang benar-benar ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini lebih baik memasang taruhan. Jika terlalu sedikit, saya tidak akan setuju. Kemudian, bentuk garis dan letakkan di tanah. Sebelum pertarungan selesai, kamu tidak diizinkan untuk mengambilnya kembali. Petik 2. Bocah kecil, kamu benar-benar menyebalkan. Ini akan berakhir dalam satu putaran. Mengapa kamu mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu? Semua jenius tidak sabar. Saya serius. Saya takut setelah mengalahkan gadis cantik ini, kalian semua akan takut dan mundur. Jika saya masih menginginkan rampasan perang saya, bagaimana saya akan mendapatkannya? Kata si kecil. Yansin mengatupkan giginya. Bocah ini terlalu hina, dan dia menunjukkan ekspresi kemenangan. Wajah cantiknya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum hambar. Sebentar lagi, dia pasti harus membuatnya menangis dan melolong. Garis hitam akan terbentuk di dahi semua orang. Mereka sangat ingin segera memperbaikinya. Ujung-ujungnya, mereka tetap saja melempar barang masing-masing dengan tidak senang demi bermain bersama.
Sebentar lagi, mereka akan membalas dendam dan memberinya pelajaran. Baiklah, saya sudah mencatat milik siapa itu milik siapa. Jangan berani-berani meninggalkan barang-barangmu dan pergi hanya karena kamu akan melihat betapa kuatnya aku segera, kata si kecil. Jelas, tidak satupun dari apa yang orang-orang ini berikan sebanding dengan obat roh. Semua orang hanya ingin ikut bersenang-senang. Baiklah, dasar bocah nakal, mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa lari tanpa kendali. Ini baik-baik saja sekarang kan? Sekelompok orang berkata sambil mengatupkan gigi. Yansin mengambil tindakan, dan pakaian hijaunya berkibar-kibar seperti awan lembut yang melesat saat tangan ramping putih lili menepuk. Seekor burung merak terbang dengan sayapnya terulur dan melambung sambil memancarkan pancaran yang menyilaukan saat ia melemparkan dirinya ke arah si kecil. Pria kecil itu tersenyum, dan simbol di tangan kanannya terjalin menjadi palu berwarna perak. Itu muncul di dalam telapak tangannya, dan memantul saat menyerang merak hijau secara langsung. Guntur tampaknya telah menghantam langit saat cahaya perak meledak lebih terang. Seperti air terjun yang mengalir turun, dan seluruh area disiram dengan warna putih keperakan. Itu mengguncang jiwa penonton hingga gemetar tak terkendali. Hong! Sementara semua orang tercengang, lelaki kecil itu memegang palu perak di tangannya seperti dewa petir yang turun ke dunia fana. Dia segera menghancurkan merak hijau itu menjadi kabut cahaya yang turun ke tanah. Begitu, takut sekarang. Dia dengan arogan mengejek semua orang. Tadi, semua orang memang terkejut. Dia hanyalah seorang murid biasa, namun dia tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang begitu kuat secara instan. Dengan satu pukulan palu, dia membuat serangan Yansin menyebar menjadi sinar cahaya. Itu benar-benar mengejutkan. Kurang pamer. Yansin dengan dingin mendengus, dan wajahnya yang menawan tertutup oleh rasa dingin. Seluruh tubuhnya melonjak dengan sinar petir berwarna hijau, dan dia dengan cepat bergegas keluar dengan tangannya ke arah tubuh lelaki kecil itu. Saat dia mengangkat telapak tangannya, untaian cahaya hijau muncul dan membentuk pola seperti jaring. Ia terbentang di depan, dan ingin menangkap si kecil. Adik kecil, melakukan itu tidak berguna. Palu perak berguncang dengan keras, dan tiba-tiba meledak. Dengan suara hong, itu menghancurkan jaring hijau tua, dan tubuhnya dengan cepat keluar. Dengan suara peng, dia meraih pergelangan tangan Yansin, dan dengan kasar mengangkatnya. Dengan satu putaran, dia berbalik, dan menangkapnya dengan dekat. Di ujung jarinya, simbol berwarna perak menyala, dan memancarkan cahaya multiwarna. Itu ditekan ke leher putih salju seperti angsa Yansin, mengendalikan situasi di tempat. Semua orang kaget. Yansin benar-benar tersesat. Selain itu sangat cepat, itu sepenuhnya disebabkan oleh kecerobohan. Yansiu merasa malu sekaligus marah. Dia dipermainkan oleh bocah kecil yang belum dewasa, dan dipanggil adik perempuan. Awalnya, dia ingin memberinya pukulan yang bagus, dan tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditangkap dalam sekejap. Itu membuat wajahnya yang putih salju dan menawan berubah warna yang berbeda, karena ini tak tertahankan. Pria kecil itu tertawa dengan suara hehe, dan mengedipkan matanya ke arah orang lain, menyiratkan bahwa dia menang. Yansin sangat terhina dan marah. Dia melepaskannya dan mengusap leher putih saljunya, lalu mengepalkan tinjunya. Jika Anda setuju untuk bertaruh, maka Anda harus menerima kerugian Anda. Anda tidak bisa bertindak tanpa malu-malu. Si kecil mengingatkan, lalu berkata, selanjutnya. Orang kedua yang muncul juga seorang wanita, dan justru orang yang mengenakan pakaian berkulit binatang itu. Dia agak kecoklatan, dan merupakan kecantikan yang seksi dan liar. Namanya Piao Sue, dan menyerang dengan keras seperti citah. Hanya dalam hitungan detik, sekeliling mulai bergemuruh dengan cahaya warna-warni.
Mereka menyalakan lampu dan berubah menjadi tombak perang. Untaian demi untaian cahaya berkobar di sekitar tubuhnya saat mereka terbang di depannya, dan melesat ke arah si kecil. Piao Sui menyerang dengan seluruh kekuatannya. Setelah melihat kehilangan Yan Xin, dia segera menggunakan gerakan pembunuhannya. Tombak menghancurkan langit satu demi satu, dan mereka sangat gemilang saat mengeluarkan suara wuwu. Pria kecil itu sedikit terkejut, tetapi gerakannya sangat cepat. Saat itu juga, dia mengelak ke samping. Kemudian kedua tangannya bergabung, dan piringan batu kilangan perak muncul yang dengan cepat menghantam ke sana. Suara kaca terdengar tanpa henti, dan semua tombak pertempuran telah hancur. Hasilnya benar-benar mengguncang semua orang di sana. Jika si kecil menang hanya pada pertandingan terakhir, lalu bagaimana dengan sekarang? Dia pasti memiliki kekuatan yang menakutkan, dan memiliki penguasaan yang sempurna di atasnya. Dengan suara yang keras, si kecil bergegas keluar. Pertama, dia menekan pinggang kecil Piao Sui dengan salah satu ujung jarinya yang segera membuatnya merasa seperti disambar petir. Kemudian dia membuang telapak tangan yang memotong sebagian rambutnya. Dia dengan cepat mundur setelah itu. Itu pasti kemenangan yang lengkap. Jika itu adalah pertarungan antar musuh, maka kedua gerakan itu pasti cukup kuat untuk membunuh. Semua orang tersentuh secara emosional. Anak yang belum dewasa ini terlalu kuat. Dia hanyalah binatang buas. Dia memiliki keberanian, kuat, dan memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Saya sangat menyukai keindahan. Untuk bertukar poin denganmu, dan bahkan bisa mendapatkan rampasan perang, terima kasih ya. Si kecil tertawa gembira. Semua orang ketakutan, dan mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dengan metode anak ini, dia pasti bisa memasuki Camp Genius. Mengapa dia murid biasa? Apakah ada orang lain? Ayo cepat. Ada begitu banyak rampasan perang, semuanya milikku. Orang kecil itu seperti orang yang suka uang saat dia menatap dengan mata bulat besar pada bubuk obat, pil berharga, buku tulang, del. Orang ketiga sudah lama tidak berjalan di atas panggung karena semua orang tercengang. Ketika mereka berbalik, mereka melihat bahwa itu adalah orang yang terluka, Zhou Yuhao. Dia sangat malu. Baru saja, dia juga berdiri di antara kelompok itu sambil diejek oleh si kecil. Setelah ditunjukkan, dia secara alami tidak punya pilihan selain memasang sesuatu sendiri. Dia yakin bahwa bocah yang belum dewasa ini pasti akan diperbaiki secara menyedihkan oleh orang-orang di depannya, dan bahwa gilirannya untuk naik tidak akan datang. Selama konflik berdarah, dia hampir diinjak-injak sampai mati oleh ratusan murid biasa yang mengamuk. Jika bukan karena obat-obatan berharga yang dikirim oleh klannya, itu akan menjadi paling tidak sebulan sebelum dia bisa turun dari tempat tidurnya. Wei, berhentilah terlihat bodoh. Sekarang giliranmu. Kali ini, si kecil mengambil inisiatif untuk menyerang, dan segera menyerang ke depan. Zhou Yuhao mundur beberapa langkah. Saat ini, tubuhnya sangat lemah, jadi bagaimana dia bisa bertarung? Namun, itu sudah terlambat. Pria kecil itu sudah menutup jarak, dan menghancurkan dengan tinjunya yang benar-benar menutupi wajah Zhou Yuhao. Au, darah mengucur dari mulut dan hidung Zhou Yuhao, dan berceceran keluar. Sebelum dia pingsan, sebuah pikiran muncul dari dalam kepalanya. Mengapa perasaan ini begitu familiar? Itu sangat mirip dengan bocah rendahan itu dulu. Benar, dia adalah saudara laki-laki King Feng. Ahpu. Zhou Yuhao memuntahkan seteguk darah sebelum pingsan, dan dia menemukan beberapa hal lagi. Lanjut, si kecil mengepalkan tangan kecilnya, dan berkata pada King Feng, anak nakal ini yang mengganggumu kan? Di masa depan, lakukan saja seperti yang saya lakukan. Pukul dia dengan satu pukulan. Petik 2. Mata besar King Feng bersinar,
dan dia mengepalkan tinjunya. Dia sangat terinspirasi, dan kekuatan yang sangat kuat bergerak di dalam hatinya. Dia ingin maju ke depan, dan dengan cepat menerobos. Lanjut, si kecil membuka mulutnya, dan melanjutkan tantangannya. Pada akhirnya, ada 18 putaran berturut-turut, dan dia muncul sebagai pemenang di semua putaran. Tidak ada yang menjadi lawannya, yang langsung mengejutkan seluruh kubu jenius. Semakin banyak orang bergegas ke sini. Siapa bocah yang begitu sombong dan agresif ini? Datang ke sini hanya untuk membuat gangguan. Siapa selanjutnya yang pergi dan menekannya? Petik 2. Secara alami, ada orang yang tidak yakin, akibatnya, si kecil memenangkan 10 ronde lagi. Secara total, dia memenangkan 28 putaran. Orang kecil itu marah karena kegembiraan. Tidak ada yang bisa menekannya, memicu sensasi yang sangat besar. Saya perlu mengumumkan sesuatu di sini. King Feng adalah adik laki-lakiku, jadi menindasnya sama dengan menindasku. Aku akan sering bertukar petunjuk denganmu. Setelah si kecil berbicara, dia mengungkapkan niat aslinya. Jika dia mengucapkan kata-kata ini begitu dia tiba, semua orang kemungkinan besar akan menertawakannya. Mungkin seseorang bahkan mungkin secara acak melemparkan tinjunya ke arahnya. Sekarang, berbeda karena semua orang merasakan hati mereka bergetar. Kakak Yu Feng, sekarang giliranmu untuk pergi. Jika tidak, tidak ada yang bisa menahan orang aneh itu, kata seseorang. Yu Feng berpakaian putih menggelengkan kepalanya dan tidak berpartisipasi. Tidak ada setitik cahaya pun yang bersinar di matanya saat dia meletakkan tangannya di belakang punggung sambil tetap tidak bergerak untuk waktu yang lama. Pertempuran untuk pertarungan si kecil ini memicu badai dahsyat yang mengganggu Kam Genius selama beberapa hari setelahnya. Lebih jauh, dia kembali beberapa hari kemudian untuk membandingkan catatan lagi dengan memukuli beberapa murid lagi. Berita itu menyebar sampai ke tempat para murid biasa berada. Tiba-tiba, itu menimbulkan gelombang besar di seluruh tempat. Orang kecil itu memberitahu King Feng bahwa dia akan pergi dalam beberapa hari, dan itu akan sangat lama sebelum dia kembali. Namun, dia menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena dia sudah memberitahu sekolah, dan beberapa sesepuh akan menjaganya sehingga tidak ada yang berani main-main dengannya. Yang dibutuhkan King Feng adalah waktu. Saat ini, dia jauh lebih muda dari semua orang di Kam Genius. Selama dia bisa berkultivasi dengan nyaman, dia pasti bisa mengejar ketinggalan. Dalam beberapa hari berikutnya, si kecil terus-menerus berlari ke Kam Genius, yang membuatnya berteman. Dia adalah orang yang kuat dan ramah, yang membuatnya mudah berintegrasi dengan orang lain. Akhirnya, waktunya telah tiba untuk perjalanan si kecil menuju 100 Shattering Mountains. Itu adalah tempat berkumpulnya para pahlawan. Orang-orang di sana adalah murid terbaik dari semua jenis kekuatan besar. Kalian semua harus berhati-hati di sana, dan kalian tidak akan pernah bisa berpuas diri. Sebelum pergi, sekelompok tetua senior memperingatkan. Ketika dia pergi, lelaki kecil itu terkejut, karena dia menemukan bahwa hanya ada beberapa orang. Mereka semua berusia sekitar 16 tahun, dan dia tidak mengenali satu pun dari mereka. Si Yi, putri kaisar, beberapa orang lainnya, serta pewaris dari keturunan kuno telah dikawal oleh klan mereka dalam perjalanan mereka sejak lama, kata Tao Ye. Kekuatan terkemuka secara pribadi telah mengirim para ahli untuk melindungi ahli waris mereka saat mereka menuju ke 100 Shattering Mountains. Aku harus menegaskan kembali bahwa kalian mungkin benar-benar bertemu dengan keturunan dari binatang ganas kuno serta orang lain seusiamu yang tidak akan pernah bisa kau kalahkan. Kamu harus memikirkan bertahan hidup dulu. Petik 2. Akhirnya, mereka memasuki tempat peristirahatan roh penjaga, dan tiba di halaman dekat tempat sulur labu beristirahat. Para tetua diam-diam berdoa,
lalu mereka mengatur tulang-tulang keturunan archaik ke posisi yang tepat. Dengan suara hong, cahaya warna-warni menyerbu, dan labu hijau muncul dan pergi. Sebuah lorong hijau terbentuk, dan sekelompok orang melangkah masuk. Setelah itu, mereka semua melangkah ke lorong, dan menghilang dari paviliun perbaikan surga. Episode ke-115, dengan judul Kota Langit Rusak, langsung ke dalam alurnya. Seperti lorong yang dibuat dari emas hijau yang berkedip-kedip dengan cahaya hijau multiwarna, semua jenis simbol misterius muncul seperti bintang yang menghiasi langit. Itu membuat tempat itu tampak damai dan misterius. Sekelompok orang melangkah masuk. Perasaan waktu terpecah-pecah dan ruang yang hancur ada di mana-mana. Baik tubuh maupun pikiran terasa seolah-olah dikupas dari tubuh orang. Itu adalah pengalaman yang aneh. Seolah-olah mereka telah menghabiskan seumur hidup di sana, ketika mereka baru saja memulai perjalanan mereka. Potongan-potongan emas berkilauan, dan cahaya hijau menguap ke udara. Sebuah pintu masuk muncul di depan ketika mereka tiba di ujung jalan. Teks tulang terjalin, dan simbol aneh mengelilinginya. Pintu keluarnya seperti api ilahi yang menyala-nyala yang membentuk pintu misterius. Sekelompok orang melangkah keluar dan menghembuskan nafas panjang. Mereka merasa aman hanya setelah menginjak tanah yang sebenarnya. Lorong hijau sudah mulai memudar. Bintik-bintik cahaya berputar-putar, saat itu menghilang tanpa jejak. Apakah ini lorong yang dibangun oleh roh penjaga? Si kecil mengingat dengan linglung. Seorang tetua senior mengangguk dan berkata, jiwa penjaga dari paviliun perbaikan surga saya mengendalikan seluruh negeri ini. Hanya saja, itu secara bertahap menua seiring berlalunya waktu, dan sekarang, jarang menunjukkan kekuatan ilahi. Petik 2. Medan di sini datar, karena mereka belum sampai di antara pegunungan yang tinggi. Mereka menatap ke kejauhan dan samar-samar melihat sebuah kota kuno duduk di tepi cakrawala. Bukankah kita akan pergi ke Gunung 100 Hancur? Bahkan tidak ada bukit di sini. Seorang jenius dari Heaven Mending Pavilion bingung. Tidak ada yang bisa memberikan waktu yang tepat kapan tepatnya tempat itu dibuka. Namun, itu harus dalam beberapa hari, dan itu cukup dekat. Kami akan pergi ke kota itu dulu, kata senior-senior paviliun pengawas surga, Tao Ye. Kali ini, dia bertanggung jawab memimpin grup dan mengantar beberapa pemuda jenius ini ke tempat itu. Selain si kecil dan dia, pesta terdiri dari 5 orang lainnya, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka semua adalah jenius luar biasa yang diterima sebagai murid oleh jajaran atas paviliun perbaikan surga. Mereka jarang muncul di Camp Genius. Ya, apakah kalian para murid yang berlatih sendirian, dan diberi perlakuan istimewa oleh orang-orang tua aneh itu? Si kecil mengedipkan matanya yang besar sambil menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, tidak hanya kelima orang itu yang memelototinya, tetapi bahkan Tao Ye pun tidak bisa berkata-kata. Jika dia mengatakan itu berarti dia akan menjadi salah satu orang tua aneh juga. Berhenti memelototiku. Apa yang biasanya diajarkan orang tua aneh itu padamu? Si kecil melompat maju, dan mencoba bersosialisasi dengan mereka. Kita akan pergi ke Broken Sky City first. Tao Ye membawa mereka, dan mereka menuju ke kota. Ini adalah tanah kuno yang semarak dengan kehidupan di masa lalu, tetapi secara bertahap menurun setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Menurut Tao Ye, pernah ada sebuah negara kuno yang sangat megah terletak di sini yang menguasai jutaan demi jutaan li tanah. Bagaimanapun, itu telah tersebar seperti abu melalui perjalanan waktu. Lalu di mana roh penjaga mereka? Seorang jenius bertanya. Secara alami, itu mati. Jika tidak, negara kuno tidak akan memburuk secepat itu. Petik 2. Mereka berjalan dan berbicara, dan dengan cepat tiba di depan kota yang agak megah di ujung cakrawala.
Gerbang kota dan temboknya yang pucat semuanya sangat tinggi. Broken Sky City adalah kota kuno yang rusak oleh waktu, tetapi masih sangat makmur. Lalu lintas di dalam. Kota tidak ada habisnya dan ada toko-toko di sepanjang kedua sisi jalan. Suara orang-orang yang berdagang terus-menerus terdengar. Terlepas dari hal-hal yang dibutuhkan orang setiap hari, ada juga semua jenis barang yang dibutuhkan para pembudidaya, seperti tulang binatang langka, obat-obatan dewasa, serta buku senjata dan tulang. Begitu banyak ahli dengan kultivasi yang kuat di sini. Banyak orang bergegas ke sini dari negeri yang jauh demi terbukanya ratusan pegunungan yang hancur, jelas Tao Ye. 100 Shattering Mountains akan dibuka setiap beberapa ratus tahun sekali. Setiap kali dibuka, itu akan mengguncang gurun besar yang tak terbatas, gunung yang luas, dan sungai. Semua kekuatan terbaik akan mengawal para jenius klan mereka di sini. Selama beberapa hari terakhir ini, kota ini semakin ramai dari hari ke hari, dan menjadi kuali suara yang mendidih. Ada lebih banyak pembudidaya juga. Banyak orang mengkhususkan diri dalam berbisnis dengan para ahli tersebut dengan membawa banyak benda berharga. Kami di sini cukup awal, dan kami dapat menemukan tempat tinggal. Jika kami terlambat beberapa hari, kami harus mencari batu besar untuk bermeditasi, Tao Ye tertawa. Bangunan itu berbentuk taman dengan lingkungan yang indah yang terdiri dari taman batu dan jembatan kecil. Jika Anda bukan kekuatan terkemuka seperti paviliun pengolah surga, Anda tidak akan dapat menemukan tempat tinggal yang begitu indah di dalam kota seperti ini. Jelas, setiap orang yang tinggal di sini berasal dari tempat yang terkenal. Si kecil berbalik dan melihat pemandangan yang aneh. Dia tersesat dalam pikirannya saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sebuah kereta tunggal yang ditarik oleh beberapa binatang buas yang menakutkan tiba di halaman terdekat. Seorang ahli yang kuat mengemudikan kereta dan banyak pengawal mengikuti di belakang. Tirai gerbong dirangkai dengan giok, dan hampir tidak bisa menyembunyikan isi gerbong. Seekor harimau putih benar-benar duduk di dalam dengan tatapan tirani saat aura iblisnya memenuhi udara. Ada dua gadis cantik yang hadir dengan memberi makan potongan daging segar. Harimau putih kecil itu sebenarnya bepergian dengan kereta, dan ada juga ahli yang menunggu di kiri dan kanannya. Harus seberapa kuat tuannya? Seorang murid wanita paviliun mending surga tersentak dengan takjub. Jangan mengatakan hal-hal sembarangan. Wajah Tao Ye mengeras, dan menghentikannya dengan ekspresi yang sangat parah. Murid-murid ini semua adalah orang-orang yang sangat luar biasa, tetapi mereka tiba-tiba menyadari bahwa harimau putih kemungkinan besar adalah pewaris dari keturunan archaik dan bukan hewan peliharaan. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu flamboyan? Raungan tumpul menggema, dan mata harimau putih kecil itu tegak. Itu tampak sangat kejam, melepaskan aura menakutkan sambil menatap murid perempuan dengan tatapan sedingin es. Saya. Tampar mulutmu sendiri, kalau tidak, kematian yang malang akan menimpa kalian, kata pengemudi kereta itu dengan tegas. Rekan kultivator, anak itu masih belum dewasa. Tolong jangan repot-repot dengannya, kata Tao Ye. Lidah yang kendor bisa menimbulkan masalah. Ini juga pelajaran. Jika tidak, bagaimana dia akan mengingatnya? Aku hanya menghukumnya dengan ringan. Jika kami benar-benar menunggu sampai Tuan Harimau mengambil tindakan, kalian akan kehilangan nyawa, kata pengemudi kereta itu dengan acuh tak acuh. Para pengawal maju. Mereka semua mengenakan baju besi yang berkilau, dan niat membunuh mereka mendidih. Mata harimau putih kecil di dalam kereta sudah berdiri saat aura menakutkannya bergemuruh. Semua orang tercengang. Pewaris dari keturunan archaik ini benar-benar luar biasa. Kekuatan luar biasa dari garis keturunannya mengejutkan jiwa orang dengan kekuatannya yang menindas. Para jenius dari Heaven Mending Pavilion telah melihat murid-murid khusus sebelumnya,
dan salah satunya adalah pewaris dari keturunan Archaik. Namun, mereka hanya menontonnya dari jauh. Ini adalah pertama kalinya mereka bertatap muka. Oh, macan putih itu meraung, menggetarkan seluruh taman. Sepertinya dia marah. Wajah pengemudi kereta tenggelam, dan berkata, terlambat, murid perempuan itu akan dimakan. Semua orang menggigil. Archaik Descendan itu terlalu kuat. Itu akan membunuh seseorang hanya karena satu kalimat. Kekuatan ganasnya memang meluap ke langit. Teman Taois, bisakah kamu melepaskan ini? Tolong bujuklah itu, kata Taoye. Itu tidak mungkin. Pengemudi kereta itu menggelengkan kepalanya. Taoye tidak lagi mengatakan apapun. Cahaya keemasan bersinar di telapak tangannya, dan labu kuning berkilau dengan simbol yang beredar di sekitarnya muncul. Dia berkata, kami datang dari paviliun perbaikan surga. Meskipun kita tidak ingin membuat masalah, kita juga tidak takut pada masalah. Setelah 3 kata, paviliun penjaga surga, diucapkan, wajah pengemudi kereta berubah. Tempat itu adalah tanah suci kuno yang pasti memiliki kekuatan dan kekuatan yang menakutkan. Bahkan jika harimau putih kecil itu berstatus tinggi sejak lahir, tidak bisa begitu saja menumpahkan darah di sini. Paviliun perbaikan surga adalah tempat yang cukup bagus. Namun, saya harus memberitahu Anda dari mana kami berasal, Pegunungan Binatang Barat. Gunung tidak akan bergerak, tapi air akan bergerak. Akan ada hari di mana kita akan bertemu lagi, kata pengemudi gerbong itu dengan acuh tak acuh. Dia membantah pukulan balik untuk pukulan. Taoye tercengang. Selain si kecil yang tidak mengerti, hati murid-murid lain bergetar saat mereka menunjukkan ekspresi serius mereka. Ada desas-desus bahwa banyak Archaik Vicious Beast dimakamkan di bawah Pegunungan Barat. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu dan itu telah mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya, jadi tulang-tulang ganas tidak lagi dapat ditemukan. Namun, keturunan Archaik terus-menerus berkeliaran di sekitar sana, karena mereka melindungi Pegunungan Barat. Tempat yang sangat menakutkan di mana mereka tinggal disebut Pegunungan Binatang Barat. Oh, macan putih itu meraung untuk memberi isyarat kepada pengemudi kereta agar terus maju. Sopir kereta berbalik dan berkata, itu menyuruhku untuk memberitahu kalian bahwa kita akan bertemu lagi setelah kita memasuki 100 Shattering Mountains. Putih berbalik, matanya yang dalam dan dingin menunjukkan niat membunuhnya yang sangat kuat. Jelas, jika mereka secara tidak sengaja bertemu dengannya setelah memasuki 100 Shattering Mountains, pertempuran berdarah yang mengerikan akan terjadi. Senior, ini salahku. Murid wanita itu menundukkan kepalanya, dan meminta maaf kepada Taoye. Hanya karena keingintahuannya, dia secara tidak sengaja mengucapkan kalimat yang memprovokasi lawan yang menakutkan. Jangan khawatir, bukankah itu hanya keturunan harimau? Saat waktunya tiba, kami akan mengurusnya bersama. Daging macan rasanya sangat manis, kata si kecil. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Apakah itu harimau biasa? Mungkin itu bahkan mungkin dianggap sangat kuat di antara keturunan Archaik. Bahkan mungkin keturunan dari Raja Binatang. Begitu mereka bertemu, pasti akan ada pertempuran putus asa dan berdarah. Kepahlawanan saudara benar-benar mencapai awan. Saya suka itu. Ketika saatnya tiba ketika kalian membutuhkan bantuan, datang dan temukan saya. Seorang pria muda berpakaian ungu tertawa di dekatnya saat dia menunjukkan kebaikannya. Secara alami, semua orang menjawab dengan ramah. Ketika pria muda berpakaian ungu berjalan melewati pria kecil itu, cahaya ilahi di dalam matanya bersinar. Dia tampak seperti berusia 17 atau 18 tahun dengan kultivasi yang sangat dalam. Dia menawarkan gencatan senjata kepada mereka, dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan membentuk aliansi ketika saatnya tiba. Nama saya Chuxia.
Saya berasal dari negara api. Dia memperkenalkan dirinya. Apakah Anda memang seorang murid dari keluarga Chu kuno? Tao Ye bertanya. Senior, saya memang. Chu Xia tidak menyangkal. Kamu benar-benar pemuda yang heroik. Luar biasa. Tao Ye mengangguk. Suara Zia terdengar, dan tidak jauh dari sana, pintu halaman dibuka. Seorang pria muda berpakaian hijau berjalan melewatinya. Dia sedikit menyeringai dan berkata, Chu Xia, apakah kamu mencoba mengikat sekutu? Mengenal beberapa orang lagi selalu bagus, kata Chu Xia. Keluarga kuno saya tidak pernah kekurangan sekutu. Pemuda aneh itu mencibir. Pergilah, kata Tao Ye. Si kecil berbalik dan melihat keduanya masih bertengkar satu sama lain. Tempat ini benar-benar membingungkan. Orang-orang ini hanyalah pemuda yang berusia kurang dari 20 tahun, namun mereka sudah begitu rumit dan halus. Mereka praktis terseret ke pusaran mereka. Tanah ini terlalu rumit. Seorang jenius dari Heaven Mending Pavilion bergumam. Saat itu, mereka telah menyinggung seorang Archaic Descendant. Sekarang, mereka hampir terlibat dalam pertarungan antara dua keluarga kuno. Mereka memasuki halaman mereka sendiri. Tao Ye melirik ke arahnya, dan berkata, ini sama sekali tidak banyak. Saat Anda memasuki Hundred Shattering Mountains, itu akan menjadi lebih menakutkan. Anda mungkin mati dengan setiap langkah yang Anda ambil. Itu adalah tempat di mana para jenius berkumpul, dan keturunan berkeliaran. Mampu hidup sudah dianggap sebagai kemenangan besar. Petik 2. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Orang-orang yang mampu hidup dan mengalami pelatihan intensif setelah memasuki Hundred Shattering Mountains semuanya akan menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Selama mereka tidak mati, nama mereka akan mengejutkan negeri itu. Kota ini cukup besar. Banyak pahlawan muda datang ke sini. Kakak-kakak, ayo kita jalan-jalan keluar dulu untuk melihat orang-orang itu, si kecil menyarankan. Awalnya, Tao Ye ingin menghentikan mereka karena dia takut mereka akan menimbulkan masalah. Namun, dia menyadari bahwa mereka akan menemui lebih banyak bahaya setelah mereka memasuki Hundred Shattering Mountains. Jika dia takut pada segalanya sekarang, untuk apa dia datang ke sini? Petik 2. Baiklah, kalian bisa pergi. 5 jenius lainnya dari Heaven Mending Pavilion semuanya sangat kuat. Ketika mereka berjalan di jalanan, mereka secara alami menarik perhatian banyak orang. Sedangkan untuk si kecil, dia sangat kecil. Meskipun dia bersemangat dan halus, dia tidak dianggap sebagai ancaman oleh orang lain. Suara pertengkaran bergema dari depan mereka. Murid-murid dari kedua klan itu masih saling bertukar pukulan satu sama lain. Ada sekitar 10 orang yang akan beraksi di jalanan saat simbol mereka yang padat dan gemerlap muncul. Sangat berisik, jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk pergi dan bertempur di dalam Hundred Shattering Mountain, mengapa Anda masih bertarung di sini? Seorang pria muda yang sedang minum teh di kedai teh di samping mereka mengira mereka terlalu berisik saat dia memukul mejanya dan berteriak keras. Bagaimana ini membuatmu khawatir? Orang-orang dari kedua sisi berbalik ke arahnya dan dengan marah menegurnya. Setelah mendesis panjang, seekor burung gereja 5 warna terbang dari bahu pemuda itu. Ia membuka mulutnya, dan menghirup. Kemudian, pusaran air yang menakutkan muncul, dan orang-orang itu semua ditelan di dalam. Puh! Burung gereja 5 warna menutup mulutnya, dan darah segar segera keluar. Orang-orang itu semua hancur berantakan di dalam mulutnya, dan segera menjadi makanannya. Setelah itu, cahaya warna-warni yang indah bersinar, dan itu kembali ke pundak pemuda di kedai teh. Ia menutup matanya dan beristirahat tanpa satu gerakan pun. Pemuda itu bahkan tidak mengangkat kepalanya sendiri saat dia menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Hanya satu kata yang keluar dari mulutnya, berisik. Tiba-tiba,
Tidak ada satu kata pun yang terdengar di jalanan saat tulang dan rambut semua orang gemetar. Pemuda itu terlalu menakutkan. Jika burung yang dia pelihara sudah luar biasa ini, seberapa kuat dia? Hati beberapa murid paviliun mending surga menggigil. Mereka tidak ingin menimbulkan masalah, mereka ingin segera pergi. Namun, mereka menemukan bahwa si kecil hampir mengeluarkan air liur saat dia menatap burung itu. Ekspresi macam apa itu? Orang-orang menjadi panik. Mungkinkah anak ini benar-benar ingin makan burung pipit yang menakutkan itu? Itu adalah burung iblis yang menakutkan. Ayo pergi saja. Orang-orang itu menarik lengan bajunya. Darah dan daging semuanya adalah obat yang berharga. Si kecil menyeka air liurnya saat dia pergi dengan enggan. Saat dia berjalan, dia bergumam, sayangnya, itu memakan beberapa manusia, jadi saya tidak ingin memakannya lagi. Orang-orang dari Heaven Mending Pavilion terhuyung-huyung saat mereka berbalik dan memutar mata ke arahnya. Bagaimana bisa adik junior ini begitu aneh? Kelompok orang itu menyeret si kecil dan dengan cepat pergi. Mereka mencapai bagian tengah kota tempat banyak orang berkumpul, yang semuanya sedang mendiskusikan tentang sesuatu sekarang. Wei, apa yang terjadi? Orang kecil itu mendekat, dan bertanya pada orang-orang. Bonti yang sangat tinggi, kata seseorang. Mata besar si kecil bersinar dan berkata, hadiah apa? Harta karun apa yang akan ada? Apa yang harus saya lakukan? Carilah dirimu sendiri. Jelas terukir di tablet itu. Petik 2. Si kecil mendengar, dan buru-buru bergegas mendekat. Namun, setelah beberapa saat, dia dengan sedih pergi karena seseorang mengejar kepalanya. Ada satu di sini tentang merawat bocah jahat itu juga. Namun, syaratnya yang satu ini cukup ketat. Itu mengharuskan dia ditangkap hidup-hidup, tetapi tidak masalah jika dia kehilangan tangan atau kakinya. Si kecil berkeliaran di sekitar tempat ini, dan wajah kecilnya menjadi gelap. Ada lebih dari satu kekuatan besar yang ingin menghadapinya. Orang-orang menebak bahwa dengan sifatnya, dia pasti akan datang ke Hundred Shattering Mountains. Oleh karena itu, mereka bersumpah untuk menangkapnya di sini. Orang-orang yang ingin menangkapku hidup-hidup kemungkinan besar adalah mereka dari keluarga yang kehilangan kipas bulu Scarlet. Itu pasti artefak berharga klan mereka. Yang lain, siapa peduli, aku akan menemui mereka di medan perang. Si kecil berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu pasti akan ada banyak ombak besar setelah memasuki Hundred Shattering Mountains. Mungkin ada pertempuran dan bahaya terus-menerus, namun, peluang juga tidak terbatas. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana para dewa menumpahkan darah dan air mata mereka. Pasti akan ada banyak mata air pemuda abadi, warisan orang suci perang, tulang surgawi, dan obat suci. Tiba-tiba, seluruh langit dan bumi menjadi gelap seolah-olah awan gelap menutupi seluruh langit. Selanjutnya, itu disertai dengan energi iblis dalam jumlah besar. Semua orang diliputi keterkejutan saat mereka melihat ke langit. Tidak ada satu orang pun yang tidak ngeri. Seekor binatang buas yang mencapai langit sambil berdiri di tanah berjalan melewatinya. Sosoknya yang sangat besar menutupi matahari saat menempuh perjalanan ke kejauhan. Keturunan archaik itu terlalu menakutkan. Hati orang-orang melonjak ketakutan. Binatang ganas itu kemungkinan besar memiliki kekuatan dari binatang ganas archaik, kalau tidak, bagaimana itu bisa sangat menakutkan. Itu di sini untuk mengantarkan ahli warisnya. Ini akan pergi sekarang. Sepertinya pertempuran di dalam Hundred Shattering Mountains akan menjadi sangat menakutkan. Banyak elit yang sangat arogan akan menumpahkan darah mereka dan binasa. Hanya yang paling kuat yang akan tetap hidup. Petik 2. Orang-orang ketakutan saat mereka berdiskusi. Mereka bahkan ragu-ragu tentang apakah mereka akan mengizinkan murid klan mereka sendiri memasuki Hundred Shattering Mountains. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.